Halo. Selamat sore Mas Hakim. Sore Edu dan Mai, Suaranya gimana agak kecil ya kabarnya? Mas Hakim, boleh lebih bersemangat sedikit mungkin? Iya. Sore Edu dan Mai, Sore. Ini semangat. Gangsar udah tumbuh jenggot sekarang ya. Iya. Berbeda. Oh, beda orang. Hah? Beda. Hakim D Saputra Jadi ya. suaranya bisa digedein gak sih ini? Suaranya sangat Bisa. imit. Insan. Mas Hakim, apa kabar Mas? Baik Edo, Nah, ini mantap Baik ya. suaranya. Sekarang jam 6 sore berarti di Bali ya. ya udah hampir maghrib kayaknya. Sudah hampir Oke. maghrib. Sunset paling bagus di Bali tuh menurut Mas Hakim di mana sih? Gimparan lah apalagi. Belakangan banyak yang ke sini sih, sampai Jerman, Pantai Kelang. Di Kalau daerah yang mana itu? daerah Kuta juga, daerah Tuban, Oh. masih wilayah Kecamatan Kuta. Nggak tahu lagi. Karena memang sunset terbaik sih kayaknya masih di daerah Kuta. Daerah Kuta emang. Daerah Kuta, ya. Kalau sunset di Taman Nasional Komodo udah pernah belum Mas? Cakep banget itu. Aku belum sih. Oh belum. Tapi kalau ngelihat foto-fotonya emang cakep banget ya, Taman Nasional Komodo itu menarik, menjadi atraksi wisata yang salah satu yang paling banyak menarik atraksi wisata di Indonesia adalah Taman Nasional Komodo. Tapi di tanggal 19 Agustus kemarin itu ada sosialisasi tentang penutupan Taman Nasional Komodo nih Mas Hakim. Apa aja nih yang jadi poin penting dari sosialisasi ini? Sebenarnya sosialisasi kemarin memang ada beberapa poin yang dibahas ke beberapa orang yang hadir di sana, antara lain dari pelaku pariwisata, dari masyarakat juga, dari tokoh agama dan beberapa lainnya. Jadi yang pertama adalah dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Balai Taman Nasional Komodo mengklarifikasi bahwa tidak ada penutupan permanen di Taman Nasional Komodo. Dan rencananya yang diistilahkan dengan penutupan itu adalah penghentian sementara kegiatan pariwisata. Entah itu 1 hari atau 2 hari, atau mungkin bisa lebih. Dan ini yang masih dibahas jangka waktunya. Bisa sehari seminggu, atau mungkin 2 hari sebulan, atau mungkin 2 hari 2 minggu dan sebagainya. Ini yang belum ditentukan dan waktunya pun juga belum ditentukan sejauh ini. Kemudian berikutnya disampaikan juga beberapa alasan dari rencana atau wacana penutupan sementara Taman Nasional Komodo agar tidak menjadi, menurut versi dari Kementerian Lingkungan Hidup, agar tidak menjadi bola liar yang menimbulkan polemik di masyarakat sana. Demikian Edo dan Mai. Oke, ini artinya penutupannya ini memang akan diadakan rutin seminggu sekali begitu ataukah akan seperti apa nih Mas Hakim? Nah, ini yang sedang dibahas. Sejauh ini masih dalam kajian. Kementerian Lingkungan Hidup dan Balai Taman Nasional Komodo masih berdiskusi kembali dengan ilmuwan dari IPB terkait apa dampaknya dan teknisnya seperti apa. Karena memang beberapa alasan yang menjadi yang kemudian memutuskan Kementerian Lingkungan Hidup memiliki rencana menutup sementara Taman Nasional Komodo adalah memang melihat kerusakan atau potensi kerusakan lingkungan yang terjadi di sana seiring dengan meningkatnya wisatawan beberapa tahun terakhir. Pertama sih kerusakan ekosistem laut. Karena di sana memang pertumbuhan kapal wisata itu sangat pesat. Ada end objektif seperti apa Mas yang dituju ketika aturan ini kemudian diberlakukan untuk Taman Nasional Komodonya sendiri?
Iya kayak. Jadi memang nantinya karena masih dalam pembahasan untuk teknisnya, ketika aktivitas pariwisata di sana kemungkinan pelaku pariwisata dilarang beroperasi, kemudian terus juga tidak boleh masuk, dan diharapkan selama penutupan tersebut konservasi alam itu bisa pulih, bisa beristirahat sejenak dari kegiatan yang disebut bisa kalau dilakukan secara kontinu akan merusak ekosistem pariwisata, ekosistem alam di wilayah Taman Nasional Komodo. Ya benar juga sih, ekosistem pariwisata juga emang harus diperhatikan juga gitu ya Mas ya, dengan adanya penutupan ini, mengingat Labuan Bajo itu bisa dikatakan bergantung juga pada sektor pariwisatanya untuk pendapatan daerahnya. Tapi kalau kita lihat apakah saat ini setelah ada sosialisasi tersebut ada responkah mungkin dari para pelaku wisata di Labuan Bajo sendiri terkait dengan rencana yang sedang dibahas ini, Mas Hakim? Sejauh ini ketika sosialisasi yang berlangsung mulai Senin sore sampai malam, dari pelaku pariwisata termasuk masyarakat cenderung menerima apa yang telah disampaikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup, karena mereka poinnya adalah penutupan ini tidak bersifat permanen, artinya kalau cuma 1 hari seminggu atau 2 hari dalam 1 bulan tidak akan berpengaruh signifikan terhadap kegiatan pariwisata di sana. Jadi masyarakat tetap bisa bergantung dengan pariwisata, karena memang selama ini pariwisata sektor utama di sana, mata pencarian utama sebagian masyarakat Labuan Bajo dan sekitarnya. Lalu bagaimana dengan kalau penyesuaian tarif masuknya, Mas? Apakah ini menjadi poin pembahasan dari sosialisasi ini? Waktu sosialisasi kemarin sebenarnya tidak dibahas spesifik soal tarif masuk, tetapi memang belakangan sempat ada polemik tarif masuk ini ketika wilayah Taman Nasional Komodo dioperasikan atau dikelola oleh namanya PT Flobamor. Ini semacam perusahaan daerah dari NTT begitu. Karena PT Flobamor ketika itu menerapkan tarif masuk yang mahal. Tetapi kemudian aturan dari PT Flobamor dianulir oleh Kementerian Lingkungan Hidup, dan sekarang PT Flobamor itu sudah tidak beroperasi lagi di Taman Nasional Komodo. Baik, Mas Hakim, mau konfirmasi sekali lagi, berarti ini sudah ditetapkan ya bahwa penutupan sehari dalam sepekan itu baru akan dilaksanakan pada awal 2025 mendatang ya Mas ya? Tapi belum diketahui harinya, kemudian kapan pastinya tanggal di exact date, kapan itu akan dimulai, Mas Hakim? Ya benar Edo, ini kemungkinan baru akan diterapkan pada 2025 dan waktu pastinya belum diketahui karena masih tahap kajian dengan beberapa ilmuwan dari IPB. Ada target nggak Mas, kapan itu akan bisa ditetapkan? Mungkin ada laporan dari otoritas terkait? Sejauh ini belum ada target sih kalau dari Kementerian Lingkungan Hidup. Tapi secara bulan dari kajian tadi. Secara bulan begitu, apakah sudah diketahui apakah nanti di bulan Januari, Februari begitu? Secepat-cepatnya sih antara Januari atau Februari kalau hasil kajiannya udah keluar. Dan teknisnya sudah disepakati. Baik, oke. Kita nantikan bersama kalau begitu hasil kajiannya dari yang sudah dilakukan sampai saat ini. Nanti kita tunggu pengumumannya kapan kira-kira pastinya tanggalnya akan dimulai dan juga setiap hari apa yang akan ditutup ya.
Baik. Terima kasih Mas Hakim untuk obrolannya hari ini. Semoga ini juga bisa menjadi jadi pencerahan juga buat kita semua yang mungkin dalam jangka waktu dekat ini ada rencana gitu mau ke sana berlibur gitu kan ya. Pilih hari yang tepat. Pilih hari yang tepat ya, meskipun nanti baru akan direalisasikan 2025 gitu ya, tapi setuju banget kalau ini dilakukan dengan tujuan untuk menjaga agar alam itu tidak rusak-rusak banget lah ya gitu. Karena sudah pasti rusak ketika ada sentuhan manusia. Benar-benar. Oke, terima kasih Mas Hakim. Selamat bertugas kembali. Ya, terima kasih. Selamat sore. Salam buat teman-teman lain.